kepalaku. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Egil Gultom, NPM 24171311036. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai korupsi sebagai ancamannya bagi masa depan Indonesia. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya menyebabkan hilangnya uang negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Indonesia telah mengalami berbagai kasus korupsi besar yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu kasus yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IPUPT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah dipertimbangkan dalam persidangan, total kerugian negara mencapai 300 triliun. Negara serta kerugian akibat kerusakan lingkungan. Kasus ini menjadi kasus dengan nilai kerugian terbesar yang pernah diungkap oleh negara di Indonesia dan menunjukkan bahwa dampak korupsi dapat meluas hingga merusak lingkungan dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Selain kasus PT Timah, terdapat pula kasus PT Asabri yang menyebabkan kerugian negara sekitar 22,78 triliun. Dalam kasus ini, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peserta asuransi diduga disalahgunakan melalui investasi yang tidak sesuai ketentuan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi mengancam keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga negara. Kasus besar lainnya adalah PT Jiwasraya dengan kerugian negara sekitar 16,8 triliun. Permasalahan ini terjadi akibat pengelolaan investasi yang tidak sehat dan berbagai penyimpangan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Kepada para nasabah, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, serta pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya adalah kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang menyebabkan kerugian negara sekitar 8 triliun. Program yang seharusnya memperluas akses internet di berbagai daerah justru mengalami penyimpangan. Akibatnya, pembangunan infrastruktur digital menjadi terhambat dan masyarakat khususnya di daerah terpencil tidak dapat menikmati layanan yang semestinya mereka peroleh. Dari beberapa contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa dampak korupsi sangat luas. Korupsi menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan, menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperlambat pembangunan infrastruktur, merusak lingkungan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akhirnya tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Selain kerugian yang terlihat secara langsung, korupsi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masa depan bangsa. Investor akan ragu untuk menanamkan modal apabila suatu negara memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan daya saing Indonesia di tingkat internasional ikut menurun. Generasi muda pada akhirnya akan merasakan dampaknya melalui keterbatasannya, serta berkurangnya kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Korupsi juga dapat merusakkan moral ketika seorang melihat praktik korupsi secara terus-menerus tanpa adanya hukum yang memberikan efek jera. Anggapan bahwa korupsi adalah hal yang biasa. Jika pola pikir seperti ini berkembang, maka budaya kejujuran akan semakin luntur dan nilai-nilai integritas akan semakin sulit ditegakkan.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan membangun karakter bangsa. Dalam upaya pemberantasan korupsi, peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi sangatlah penting. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dapat bergantung pada lembaga-lembaga tersebut. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, media massa, hingga masyarakat umum. Sebagai mahasiswa, kita memiliki posisi yang strategis dalam mendukung gerakan anti korupsi. Mahasiswa dikenal dengan agen perubahan atau agent of a change. Oleh karena itu, kita harus berani menyuarakan kebenaran, mengawasi kebijakan publik secara kritis, serta memberikan contoh perilaku yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat berbagai kasus yang telah terjadi, terdapat pola yang hampir sama pelaku. Pelaku memanfaatkan jabatan, kewenangan, atau lemahnya sistem pengawasan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga masih banyak adanya celah dalam sistem yang dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Melihat beberapa kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan lagi persoalan yang dapat dianggap biasa. Setiap kasus memberikan pelajaran bahwa penyalahgunaan wewenang akan selalu membawa dampak yang luas, baik terhadap keuangan negara, pembangunan maupun kehidupan masyarakat. Semakin besar nilai kerugian yang ditimbulkan, semakin besar pula kesempatan pembangunan yang hilang. Kedepannya, Indonesia memerlukan komitmen yang lebih kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus diperketat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa memandang jabatan, dan setiap penyelenggaraan negara harus mengutamakan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat terus ditingkatkan.